mungkin dalam pandangan saya tulisan itu dibuat terburu-buru atau misalnya tanpa pertimbangan yang matang. Karena apa? Kita tahu bahwa perempuan itu ya sejauh ini ya masih ibu kita perempuan. Betul. Ya, iya masih perempuan lah ibu kita. Ibu saya juga masih perempuan. Ya. Nah, memang banyak sastra dalam Hindu yang mengatakan bahwa kehadiran seorang wanita kaitannya pertama dalam sebuah upacara itu tidak akan tidak akan mulus seandainya kaum perempuan itu tidak hadir terlibat dalam upacara. Anak-anaknya kalau hanya dengan tipu daya yang banyak misalnya. Jadi sebetulnya kalau dalam Hindu ya mohon maaf tidak sepakat dengan tulisan-tulisan itu. Sangat jauh dari kenyataan yang ada. Bagaimana pengorbanan seorang ibu sejak kehamilan pertama sampai selama 9 bulan. Bayangkan, seorang ibu 9 bulan. Dia mondar-mandir membawa perutnya yang besar karena ada anaknya dalam perut. Bayangkan. Dan kita tahu bahwa kalau seorang perempuan sudah berumah tangga, akan terjadi perubahan secara fisik. Ya. Kecantikannya akan pasti berkurang. Pasti berkurang. Ya. Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini kita bicara spesial, ya kan, dengan tamu spesial juga. Ya. Nah, Pak Dewa. Selamat siang Pak Dewa. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Ya, sekarang sehat lah. Ya. Harus sehat? Harus sehat. Karena perjalanan kita masih panjang. Oke. Nah, Pak Dewa. Ya. Kita kali ini khusus nih, bicara terkait dengan perempuan. Perempuan ya? Nah, atau wanita. Yap. Nah, kenapa kok saya tergelitik dengan tema ini? Ketika saya ke Jakarta nih, ya kadang kan di Jakarta itu banyak macet itu kan. Ya. Terus kalau di jalan-jalan yang banyak truk, nah ini kan kadang tulisan di truk-truk ini kan ada yang spesial. Spesial ya. Kalau kita lewat jalur Pantura, ya kan. Kemudian, tapi juga ternyata tulisan ini tidak hanya di truk, Pak. Di beberapa mobil kecil ketika saya lewat arah Jakarta atau sebaliknya gitu kan, saya menemui. Nah, tulisannya itu adalah sesungguhnya, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Nah, ini saya tertarik dengan tulisan ini kan. Nah, terus? Kenapa kok saya tergelitik, gitu kan? Saya sendiri lahir dari seorang perempuan, ya kan. Nah, mungkin yang menulis ini apakah laki-laki atau perempuan? Nah, kita tidak melihat tulisan ini dari mana ya, sumbernya dari mana, tapi saya pasti saya melihat ini di bak-bak truk yang banyak berlalu lalang di sepanjang jalan. Ya. Nah, kita larikan terkait perempuan ini ke Hindu, Pak Dewa. Nah, saya pernah membaca ya, kalau nggak salah, di mana perempuan itu dimuliakan, maka di sana kesejahteraan itu akan didapatkan ya. Iya. Nah, mungkin Pak Dewa bisa beranjak dari sana, nanti kita coba kupas ke sisi yang lain. Nah, yang pertama ya, itu kan tulisan dibaca oleh publik ya. Pastilah nggak 1 orang 2 orang yang membaca. Betul. Banyak sekali yang membaca. Dan tentu setelah membaca tulisan ini bermacam reaksi muncul, walaupun tentu tidak apa istilahnya tidak tersampaikan secara secara terbuka. Betul. Ya. Pastilah ada yang memberikan komentar, mungkin yang menyesalkan juga begitu ya. Normal-normal saja, hanya kalau dilihat dari segi kemanusiaan begitu ya, keperempuanan begitu. Ini. Apalagi tadi Mas Tio mengatakan bagaimana kira-kira pandangan kita sebagai umat Hindu dalam Hindu seperti apa. Betul. Benar. Jadi saya tidak ingin menilai yang menulis itu seperti apa, tapi tulisan itulah yang akan menjadi pembahasan kita. Betul. Nah, yang selanjutnya adalah perempuan. Perempuan itu kan asal katanya empu. Kalau kita ya empu itu yang merawat, yang mengembangkan. Empu itu ya? Iya, pengempu katakanlah gitu. Yang mengempu gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa
mungkin dalam pandangan saya tulisan itu dibuat terburu-buru atau misalnya tanpa pertimbangan yang matang. Karena apa? Kita tahu bahwa perempuan itu ya sejauh ini ya masih ibu kita perempuan. Betul. Ya, iya masih perempuan lah ibu kita. Ibu saya juga masih perempuan. Ya. Nah, memang banyak sastra dalam Hindu yang mengatakan bahwa kehadiran seorang wanita, kaitannya pertama dalam sebuah upacara, itu tidak akan tidak akan mulus seandainya kaum perempuan itu tidak hadir terlibat dalam upacara. Dan dalam sebuah lingkup yang lebih besar, seperti Mas Tio katakan tadi, sebuah negara, sebuah bangsa, ya, kalau kaum wanita itu dipinggirkan, disepelekan, bahkan diperbudak seperti itu, maka yang namanya kemakmuran dan kesejahteraan sangat jauh. Nah ini, jadi dalam ajaran Hindu secara umum itulah perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam sastra, banyak sastranya seperti Santi Parwa, kemudian juga dalam Taittiriya Upanishad. Nah, itu jelas dikatakan bahwa ibu itu, Maitri Dewa Bawa, bahwa perempuan itu adalah Tuhan yang menjelma di dunia. Nah, alangkah naifnya kemudian kalau kita mengatakan bahwa justru perempuan itu penuh dengan tipu daya. Nah, sementara bagaimana seorang figur yang namanya perempuan dalam merawat, memelihara, mengembangkan anak-anaknya kalau hanya dengan tipu daya yang banyak misalnya. Jadi sebetulnya kalau dalam Hindu ya mohon maaf tidak sepakat dengan tulisan-tulisan itu. Sangat jauh dari kenyataan yang ada. Bagaimana pengorbanan seorang ibu sejak kehamilan pertama sampai selama 9 bulan. Bayangkan seorang ibu 9 bulan, dia mondar-mandir membawa perutnya yang besar karena ada anaknya dalam perut. Bayangkan. Dan kita tahu bahwa kalau seorang perempuan sudah berumah tangga, akan terjadi perubahan secara fisik. Kecantikannya akan pasti berkurang. Ya, hilangnya kecantikan, lalu dia mondar-mandir dengan perut yang berat seperti itu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi dalam Hindu ada yang disebut dengan sabuhrah. Jadi seorang wanita itu memang dia dilahirkan sebagai istri, ya, dan sebagai ibu, dan dia juga mempertaruhkan darahnya untuk keselamatan dalam melahirkan putra-putranya. Jadi jauh sekali ya dengan apa yang tertulis itu. Mungkin saja yang menulis ini ya tidak berpikir panjang hanya karena sebuah doktrin misalnya. Atau emosi sesaat. Ya, itu emosi sesaat sebetulnya. Jadi ya tetap dalam Hindu kita tidak mengenal yang namanya tipu daya perempuan. Tidak ada. Enggak. Kita jauh dari itu. Jauh dari itu lah ya. Jauh dari itu. Jauh dari itu. Nah, kalau kita bicara sejarah ya kan. Kita kan udah mengenal nih banyak sekali kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja perempuan. Betul. Anggaplah dari kisah Mahabharata ada, ya kan. Kemudian kita nggak usah jauh-jauh ke Mahabharata dan Ramayana nih. Kita bicara Nusantara. Nah, kalau kita mengenal ratu pertama perempuan yang luar biasa adalah yang di Kalinga. Ratu Sima. Betul. Ya kan. Nah, di sana ada Ratu Sima yang sumpahnya sampai hari ini masih berlaku nih, ya kan? Ya. Itu yang luar biasa. Seorang ratu yang begitu terkenal sampai ke negeri Arab ya. Sampai ke Arab terkenal Susima itu. Dan beliau mampu membuat kerajaannya sekian lama dalam kondisi yang aman, tentram, nyaman, dan adilnya yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang mungkin belum ada lah figur-figur seperti beliau itu, ya. Beliau digambarkan sebagai seorang ratu yang sangat adil, bahkan ketika putranya sendiri hanya menyenggol sebuah pundi-pundi uang yang ada di jalan, ya, beliau tidak tanggung-tanggung untuk menerapkan hukumnya. Ya. Walaupun kita melihat bahwa alangkah teganya seorang ibu, ya, tapi ya demi hukum beliau lebih. Saya yakin bahwa beliau pun juga bukan tidak sedih. Pasti beliau bersedih juga, tapi sebagai seorang pemimpin saat itu ya harus menjalankan hukumnya, ya.
Tapi aturan yang sudah disepakati harus dijalankan. Harus dijalankan, walaupun dengan pengorbanan seperti itu, dan itu akhirnya menimbulkan adanya sumpah ya. Betul. Dan itu berlaku sampai sekarang. Dan berlaku sampai sekarang, sumpahnya tidak akan pernah hilang. Jadi siapapun yang coba-coba melakukan sesuatu yang tidak benar, khususnya di Kadiri, terkait dengan kepala pemerintahan ini. Iya, terkait dengan pemimpin itu akan menerima karmanya. Nah, ini itu Ratu Sima. Tapi kemudian juga selain beliau ada juga seperti misalnya masuk periode di Mataram kuno ada Pramodawardhani. Pada Pramodawardhani itu putrinya Samaratungga ya, kakaknya Balaputra Dewa yang kemudian bersuamikan Rakai Pikatan. Nah, tentu tidak pernah lepas dukungan dan sumbangan pemikiran paling tidak seorang istri terhadap suaminya, sehingga Rakai Pikatan mampu atau ikut serta dalam membangun Candi Prambanan. Bayangkan, tanpa dukungan seorang istri, tanpa dukungan seorang permaisuri misalnya, tidak mungkinlah terjadi. Nah, di sini kita melihat bahwa peran dari Pramodawardhani juga tidak bisa diremehkan, tidak bisa dilupakan dengan kemudian berdirinya Prambanan pada masa Mataram kuno ya. Nah, ini. Terus kita maju lagi ke arah Kediri, ada putrinya Prabu Erlangga juga sangat punya Kili Suci ya, Sang Ramawijaya itu luar biasa. Dan yang hebat sebetulnya, kenapa seorang putri mahkota kok bisa menolak untuk menjadi seorang ratu ya? Kan bisa begitu ya. Walaupun itu berdampak akhirnya kepada pecahnya Kediri. Tapi sebuah keputusan yang luar biasa, bagaimana seseorang, kan beliau juga dianggap sebagai ahli perang sebetulnya. Ahli perang, tapi beliau tidak pernah ingin menjadi seorang raja, seorang ratu, ya. Nah, ini juga luar biasa, dan beliau sangat terkenal sampai sekarang dengan gelar Dyah Kili Suci ya. Nah, ini juga sangat amat luar biasa, tidak main-main ya. Bagaimana seorang gadis pada zaman itu bisa memutuskan untuk menjadi seorang pertapa ya. Tapi kita ada terlewat sedikit Pak Dewa. Jadi sebenarnya sebelum Dewi Kili Suci ada Nyi Nating Dira. Nah, ini adalah tokoh yang katanya sangat jahat sekali, tapi ternyata beliau menurunkan para ksatria Bali dan Brahmana Bali kan sampai hari ini ya. Ini terlewat gitu. Memang yang namanya Nating Dira ini kan seorang tokoh yang kontroversial, kontroversial. Dan kalau kita ingat juga, beliau adalah pendamping dari Empu Kuturan sebetulnya, ya. Punya seorang putri, ya, yang nama lainnya Dayu Datu sebetulnya, ya. Kemudian walaupun tokoh yang satu ini dianggap tidak baik, ya, tapi jelas beliau luar biasa. Tanpa beliau tidak ada yang namanya Satria Bali. Saya pun juga tidak ada, karena beliau termasuk karena beliau termasuk leluhur ya, leluhur. Inilah dia. Walaupun gelarnya juga macam-macam, tapi toh juga dia tokoh. Saya pribadi sebagai orang Kediri sangat menghormati beliau luar biasa. Saya tidak hanya menghormati, saya sebetulnya ya diam-diam ya dalam hati mendukung beliau. Kenapa? Kenapa beliau menjadi seorang tokoh yang kontroversial? Itu juga tidak lepas dari peran kondisi keadaan pada zaman itu. Betul. Ya. Karena beliau memiliki seorang putri yang kemudian sebenarnya, ada versi lain ini, sebenarnya sang putri ini sudah dijanjikan untuk menjadi permaisuri. Ya, tapi kemudian sang raja ingkar janji, ini menimbulkan, ya bagaimana mungkin seorang ibu yang putrinya semata wayang kemudian mendapat perlakuan yang tidak tepat menurut beliau, ya pastilah akan melakukan dendam. Tidak aneh. Ya, tapi kita kan Pak Dewa, untuk terkait Nyi Nating Dira, nanti kita buat tema khusus ya. Setelah kita izin dulu ke beliau. Oke. Ya kan, biar kita enak nantinya. Ya kan. Kemudian lanjut kan setelah Kediri kan pasti Singosari. Di Singosari kita nggak terlalu banyak menonjol di sana. Tapi ada istrinya, yang nantinya jadi istrinya Raden Wijaya kan, di Dewi Gayatri. Sebelum itu, coba ingat figur Kendedes. Oh iya, terlewatkan. Loh, katanya yang menurunkan raja-raja Jawa. Ya, dari Kendedes Dari Kendedes, itu putrinya Empu Purwo ya. Ya, itulah dia. Nah, ini dari padepokan apa namanya Lemah Tulis itu. Nah, itu. Jadi memang sih kita
membaca dari catatan sejarah seolah-olah Kenides itu ya mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, ya buruk, katakan demikian sebagai seorang wanita. Tetapi nyatanya beliaulah yang menurunkan semua raja-raja Jawa itu. Nah, yang berikutnya ya. Setelah Singosari ke Majapahit, ya, Majapahit sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itulah dia. Nah, jangan hanya melihat bahwa oh dia itu seperti katakanlah seperti seorang wanita yang mendapatkan perlakuan yang kesana kesini. Tapi ingat, itu karmanya dia, beliau punya dharma seperti itu sehingga menurunkan raja-raja Jawa. Dengan cara itulah, itu dharmanya. Karma itulah yang harus dijalani. Dharmanya kita tidak bisa menolak, tapi tetap kita jangan hanya melihat sisi buruk. Lihatlah apa yang kemudian beliau proses itu kadang kan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kan, ya. Betul. Ya. Tapi hasil tidak pernah membohongi suatu proses. Jadi tetap figur-figur yang patut kita muliakan. Betul. Ya. Lalu setelah Kenides lari ke Majapahit. Majapahit sekarang. Jadi pertama adalah Dewi Gayatri yang dikarmakan di Candi Gayatri di Tulungagung. Gayatri ini kalau saya bilang sih otaknya Majapahit. Otaknya Majapahit. Dari 4 putrinya Raja Kertanegara yang diperistri oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Kemudian yang paling berperan besar, yang paling bungsu yaitu Gayatri. Ini luar biasa. Bahkan beliau kan hidup berapa zaman itu hidupnya, ya. Sampai bercucu Raja Hayam Wuruk pun, ya terakhir kan beliau yang disempurnakan oleh Hayam Wuruk, ya. Nah ini otaknya Majapahit. Saya pikir dulu Gajah Mada juga menjadi hebat karena mendapat dukungan Gayatri. Saya membaca sebuah buku, ya. Ada buku itu yang menulis kalau nggak salah orang asing itu tentang Gayatri. Inilah perempuan yang dianggap sebenarnya otak dari masyhurnya Majapahit sebagai sebuah kerajaan besar, termasuk yang membina Gajah Mada dulu, dan Tribuana juga. Tribuana juga putrinya, kan memang putrinya Tribuana, kemudian juga sempat cucunya juga bahkan Raja Hayam Wuruk, sehingga beliau betul-betul mendapatkan kemuliaan dan kemudian juga diseradakan oleh cucunya itu Gayatri. Luar biasa tokoh yang satu ini. Tapi ada yang kita lupakan loh setelah ini. Silakan lagi yang lain. Setelah Majapahit. Setelah itu kan Majapahit. Majapahit masih ada Ratu Suhita juga punya peran juga kan? Ya itu ya Kencana Wungu itu ya. Di masa-masa akhir Majapahit, termasuk berperan ketika menambah bangunan di Candi Palah. Candi Penataran. Ya Penataran, Gelut ya. Gunung Gelut. Betul. Kemudian setelah itu beralih ke zaman berikutnya. Zaman berikutnya setelah Majapahit berarti tokoh perempuan adalah ada Ratu Kalinyamat itu juga berperan penting. Ratu Kalinyamat ini amat sangat luar biasa. Di Jepara beliau memiliki sebuah galangan kapal yang kapal-kapal besarnya itu sampai mendapat pesanan dari Malaka. Dan beliau seorang ahli perang. Bahkan ketika menyerang Malaka, beliau langsung memimpin pasukannya dengan perahu-perahu besarnya itu. Ini luar biasa. Ratu Kalinyamat sangat amat luar biasa. Bahkan pengorbanan beliau baik sebagai panglima perang maupun sebagai perempuan yang sangat luar biasa, pantas sekali mendapatkan kemuliaan. Ya, Ratu Kalinyamat ya. Tapi setelah beliau, saya melihatnya terjadi banyak penurunan. Habis. Nah kan, terjadi banyak penurunan peran kualitas. Kalau boleh dibilang kualitas perempuan. Jadi karena adanya kalau saya melihatnya begini Pak Dewa, adanya perubahan zaman. Nah kan, adanya perubahan zaman yang membuat terutama di ajaran ya. Tata ajaran di tanah Jawa kan berubah nih. Nah kan, dari maritim menjadi daratan, masuk ke daratan, kemudian ada ajaran baru membuat perempuan itu kalau orang orang Jawa bilang konco wingking, teman di belakang gitu kan. Nah, ini yang membuat saya pikir membuat bagaimana peran perempuan itu menjadi tidak seperti masa-masa sebelumnya. Iya, betul. Dulu ya di Pantura itu banyak sekali galangan kapal. Karena waktu itu kerajaan-kerajaan kita lebih banyak di pesisir. Nah, kemudian kita beralih ke pedalaman, itu semua galangan kapal dihancurkan atas perintah Amangkurat I. Dihancurkan semua itu galangan kapal. Sehingga mulailah kita surut dan karena perkembangan zaman dan perkembangan ajaran, akhirnya perempuan tidak
mendapat peran yang sesuai lagi. Sehingga mereka akhirnya tenggelam. Jadi hanya sebagai pendamping, kalau boleh katakan ya hanya simbolis akhirnya. Padahal tanpa perempuan negeri ini nggak akan pernah ada. Nggak pernah ada. Itu permasalahan. Nah, ini harusnya menjadi cermin buat kaum perempuan sekarang. Bangun, bangkit, jangan tenggelam, jangan hanya berdiam diri, bangkit seperti itu. Dan bahkan dalam ajaran Hindu jelas disebutkan bahwa ibu perempuan itu Tuhan yang menjelmai dunia. Hanya doanya dari Tuhan lah yang bisa mengalahkan doa seorang ibu. Nah ini ya, luar biasa ini. Ini kadang tidak disadari ya. Tidak disadari. Maka kalau ada tulisan tipu daya, wah, ini kurang ajar sekali. Bukan kurang ajar, ini dosanya udah lebih dari 7 turunan itu. Suatu kedurhakaan yang dipamerkan itu ya. Luar biasa itu penghinaan, dan dia menghina dirinya sendiri. Dan itu ya sebetulnya sedang menggali lumpur untuk dirinya sendiri. Karena dia menghina orang tuanya, ibunya sendiri yang dihina. Ya, nah ini orang-orang yang ya mohon maaf ya, kalau saya boleh katakan, Anda belum beradab. Nah, sepakat. Bahkan kan ada sebutan surga di telapak kaki ibu. Nah, ibu ini kan jelas perempuan. Jadi ini kontroversial. Yang satu mengatakan negatif, yang satu sangat positif. Loh, sekarang Anda ada di mana? Ada di mana? Surga di telapak kaki ibu. Pertanyaannya, ingat. Ibunya siapa ini? Nah, ibunya siapa? Dan kalau surga di telapak kaki ibu, neraka di mana? Nah. Ayo, ini harus jawab ini. Jangan dia bisa mengatakan surga di telapak kaki. Nerakanya di mana? Saya kasih tahu sekarang. Neraka seorang ibu ada di mulutnya. Ya. Apabila seorang ibu mengatakan sesuatu yang negatif terhadap anaknya akan mengalami musibah. Neraka itu di situ. Nah, hati-hati. Apalagi Anda berani menulis dan dibaca oleh sekian banyak orang di jalanan. Bayangkan. Dan setiap orang itu kalau misalnya marah, Anda akan menerima kemarahan itu sebagai sebuah musibah. Ingat itu. Ya, sepakat. Saya tergelitik sebenarnya kan ketika saya jalan bareng sama istri ini, Pak. Iya. Ini kurang ajar yang nulis. Istri saya bilang gitu. Baru satu orang itu. Baru satu orang wanita yang mengatakan kurang ajar. Kalau 1000 orang wanita yang mengatakan kurang ajar, Anda menerima. Ya, bisa menerima jelas sudah menjadi kutukan lah itu. Anda menerima kutukan 1000 wanita, dan Anda sebetulnya sedang dikutuk oleh ibu Anda, nenek Anda, buyut Anda yang perempuan. Dan terakhir adalah ibu bumi. Jelas. Lo anak makan minum dari bumi kok. Ya, makan minum dari bumi. Bagaimana Anda berani mengatakan wanita sebagai simbolnya bumi itu sesuatu yang buruk? Bersiaplah menerima musibah itu. Ya. Sangat menarik, dan saya pikir sudah ketemu lah ya. Sudah ketemu benang merahnya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi perlu menjadi perhatian kita untuk teman-teman yang biasa bisnis tulisan di bak truk gitu kan. Hati-hati membuat tulisan, kadang itu menarik bagi banyak orang, tapi itu adalah jebakan juga. Ya, itu jebakan. Ingat, karma sedang mencari mangsa, dan mangsanya adalah Anda. Ya, tanpa disadari, ya kan, karma itu pasti akan datang dengan sendirinya. Jelas itu. Dan saat ini karma itu datang dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang udah tidak ada yang bisa menyamai kecepatan karma sekarang. Tinggal sekian detik kok. Betul. Hati-hati. Baik Pak Dewa, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, ini luar biasa. Saya pikir kita bisa menjadi bahan pencerahan untuk kita bersama. Bagaimana kita bisa memuliakan ibu kita, istri kita, anak-anak, putri-putri kita, dan para perempuan pada umumnya, bahwa kesetaraan hak, ya kan, bangsa ini besar karena juga sudah tercatat dalam sejarah banyak sekali pimpinan-pimpinan kerajaan yang notabene yang menjahit bendera merah putih siapa? Nah, itu. Ibu Fatmawati. Luar ini di biasa. periode kemerdekaan ya. Iya, itu udah bukti nyata. Anda sekarang tinggal menikmati kemerdekaannya udah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Benar-benar memalukan. Nah, tapi kita tutup di periode tahun 45 aja Pak Dewa. Nah, setelah 45 kita nanti bicara nanti ya. Karena perempuan setelah 45 ini kan akan sedikit berbeda. Jadi kita mungkin perlu kajian dulu sebelum kita membahas bagaimana peran perempuan setelah tahun 45 sampai hari ini. Dalam berbagai tata peran kehidupan gitu ya. Baik, sahabat Mendala Channel, saya pikir apa yang kami diskusikan adalah sesuatu yang menarik, karena hari-hari kita
setiap bangun pagi kita pasti ada sarapan yang menyiapkan ibu kita atau istri kita, ya kan. Jadi satu hal itu adalah peran penting. Kemudian jangan lupa pendidikan untuk anak perempuan, ya kan. Jangan dibeda-bedakan, betul, ya kan. Apalagi kalau saat ini kan memang zaman yang sangat terbuka, mungkin banyak hal. Kalau kita bicara punya anak perempuan itu seperti kita berdiri di atas duri kan. Nah, tapi sebenarnya laki-laki juga sama saja. Sama gitu, saja. kan? Jadi bagaimana kita memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan juga harusnya imbang, sama, tanpa ada perbedaan, tanpa membedakan, karena mereka punya peran sesuai dengan karmanya masing-masing. Dan mohon maaf apabila apa yang kami diskusikan ada yang kurang berkenan. Dan untuk mendukung Mandala Channel, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta membagikan apa yang kami sampaikan supaya bisa dinikmati oleh banyak pemirsa yang tertarik dengan dunia perempuan. Dan saya tutup. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa, Jer Basuki Mawabeo.